Shalom teman-teman semua, bersama saya Jen As Channel. Kita akan mulai membaca firman lagi ya di Perjanjian Baru Matius 26 sampai dengan 28. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Hamasya Elohim yang Maha Kuasa terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, atas keselamatan yang Engkau berikan, atas semua berkat dan sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan di setiap hembusan nafas kami. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu dan melakukan segala hal yang baik dan yang tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami, dan kami hanya berharap dan berlandaskan atas apa yang Engkau firmankan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yeshua Hamasya Elohim kami percaya. Haleluya, amin. Rencana membunuh Yeshua. Matius pasal 26. Dan terjadilah ketika Yeshua telah menyelesaikan seluruh ajaran ini, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu sudah tahu bahwa 2 hari lagi Paskah akan tiba, dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu, para imam kepala dan para ahli kitab dan tuan-tuan bangsa dikumpulkan di aula imam besar yang disebut Kayafas. Dan mereka bersekongkol untuk menangkap Yeshua dengan tipu muslihat dan untuk membunuhnya. Dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan supaya tidak terjadi kekacauan di antara rakyat." Yeshua diurapi. Dan ketika Yeshua tiba di Betania, di rumah Simon di Kusta, datanglah kepadanya seorang wanita dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal, dan dia mencurahkan ke atas kepalanya sementara duduk makan. Dan ketika melihatnya, para murid menjadi gusar seraya berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak wangi ini dapat dijual mahal dan disumbangkan kepada orang-orang miskin." Dan setelah mengetahuinya, Yeshua berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menimbulkan kesusahan atas wanita ini? Karena dia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku. Sebab dengan mencurahkan minyak wangi ini ke atas tubuhku, ia melakukannya untuk mempersiapkan penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia." Yudas mengkhianati Yeshua. Kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari ke-12 murid yang disebut Yudas Iskariot berkata, "Kamu mau memberikan apa kepadaku agar aku menyerahkan dia kepadamu?" Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Dan sejak saat itu, ia selalu mencari kesempatan agar dapat menyerahkan dia. Makan Paskah bersama. Dan sebelum hari pertama roti tidak beragi, datanglah para murid kepada Yeshua seraya berkata kepadanya, "Di manakah engkau menginginkan kami mempersiapkan makan Paskah bagimu?" Dan dia berkata, "Pergilah ke kota pada seseorang dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, saatku sudah dekat. Aku akan menyelenggarakan Paskah di tempatmu bersama para muridku." Dan para murid melakukan seperti yang telah Yeshua pesankan kepada mereka, dan mereka mempersiapkan Paskah itu. Dan ketika menjelang malam, dia duduk makan bersama ke-12 murid itu. Dan ketika mereka makan, dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seseorang dari antaramu akan mengkhianati aku." Dan dengan sangat sedih, mereka masing-masing mulai berkata kepadanya, "Akukah itu Tuhan?" Dan sambil menanggapi dia berkata, "Orang yang mencelupkan tangan bersamaku ke dalam pinggan ini
dia akan mengkhianati aku. Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia. Tetapi celaka bagi orang itu yang olehnya anak manusia dikhianati. Adalah baik baginya sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Dan sambil menanggapi, Yudas yang mengkhianati dia berkata, "Akukah itu, Rabi?" Dia berkata kepadanya, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Tanah perjanjian baru. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yesua memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua daripadanya, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Dan aku berkata kepadamu bahwa sejak sekarang aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini sampai hari itu ketika aku meminum yang baru bersama kamu di dalam kerajaan Bapakku." Dan setelah berkidung, pujian mereka keluar ke Bukit Zaitun. Petrus akan menyangkal. Kemudian Yesua berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tersandung olehku pada hari ini, karena telah tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Namun sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Bahkan jika semua orang tersandung olehmu, aku tidak akan pernah tersandung." Yesua berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa pada malam ini sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Petrus berkata kepadanya, "Bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau." Semua murid pun mengatakan seperti itu juga. Di Taman Getsemani, kemudian Yesua tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan dia berkata kepada para murid, "Duduklah di sini, sampai aku telah selesai berdoa di sana." Dan seraya membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedeus, dia mulai berduka dan bersusah hati. Lalu dia berkata kepada mereka, "Jika jiwaku sangatlah berduka sampai pada kematian, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku." Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, "Bapakku, jika mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dan dia datang kepada para murid dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkatalah dia kepada Petrus, "Jadi kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah." Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, "Bapakku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu terjadi." Dan ketika datang lagi, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka telah menjadi berat. Dan setelah meninggalkan mereka sambil maju lagi, dia berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan perkataan yang sama. Kemudian datanglah dia kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah terus dan beristirahatlah." Yesua ditangkap. Lihatlah, saatnya semakin mendekat
dan Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Lihatlah, yang mengkhianati aku sudah mendekat." Dan sementara dia masih berbicara, tampaklah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, datang, dan bersamanya kerumunan orang banyak dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa dengan pedang dan kayu. Dan dia yang mengkhianatinya memberi suatu tanda kepada mereka dengan mengatakan, "Siapa yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera setelah mendekat kepada Yeshua, ia berkata, "Salam, ya Rabi," dan dia menciumnya. Namun Yeshua berkata kepadanya, "Teman, untuk apa kamu di sini?" Kemudian seraya menghampiri, mereka menjatuhkan tangan kepada Yeshua dan menangkap dia. Dan tampaklah seseorang dari mereka yang bersama Yeshua menghunus pedangnya seraya merentangkan tangan, dan sambil menyerang seorang hamba imam besar, ia menebas telinganya. Kemudian berkatalah Yeshua kepadanya, "Kembalikanlah pedangmu ke sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang mereka akan binasa oleh pedang. Atau kamu mengira bahwa aku tidak berkuasa sekarang juga untuk meminta Bapakku, dan dia akan menghadirkan bagiku lebih dari 12 pasukan malaikat? Bagaimanakah kemudian kitab suci dapat digenapi? Karena seharusnya lah terjadi demikian." Pada waktu itu Yeshua berkata kepada kerumunan orang itu, "Seperti terhadap penyamunkah kamu keluar dengan pedang dan kayu untuk menangkap aku? Setiap hari aku duduk bersamamu sambil mengajar di bait suci, dan kamu tidak menangkap aku. Namun semua ini terjadi supaya kitab para nabi dapat digenapi." Pada saat itu semua murid melarikan diri meninggalkan dia. Yeshua dihadapkan mahkamah agama. Dan mereka yang menangkap Yeshua menggiringnya kepada Kayafas, imam besar itu. Di situ para ahli kitab dan para tua-tua telah dikumpulkan. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke aula imam besar, dan setelah masuk ke dalam, duduklah dia bersama para pengawal untuk melihat kesudahannya. Dan imam-imam kepala dan para tua-tua dan seluruh Sanhedrin mencari kesaksian palsu melawan Yeshua agar mereka dapat menghukum mati dia, tetapi mereka tidak menemukannya. Dan sekalipun banyak saksi dusta hadir, mereka belum menemukannya. Namun akhirnya setelah 2 saksi dusta datang, mereka berkata, "Orang ini mengatakan aku berkuasa untuk merobohkan tempat suci Elohim dan membangunnya dalam 3 hari." Dan sambil berdiri, imam besar itu berkata kepadanya, "Engkau tidak menjawab apapun apa yang mereka ini persaksikan melawanmu." Namun Yeshua tetap diam, dan sambil menanggapi, imam besar itu berkata kepadanya, "Aku menempatkan engkau di bawah sumpah demi Elohim yang hidup, agar engkau mengatakan kepada kami jika engkau adalah Hamasyah, putra Elohim." Yeshua berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya. Namun demikian aku berkata kepadamu, sejak sekarang kamu akan melihat Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Kemudian imam besar itu mengoyakkan jubahnya seraya berkata, "Dia telah menghujat. Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah, sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu?" Dan seraya menanggapi, mereka berkata, "Dia layak mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, dan mereka menamparnya seraya berkata, "Bernubuatlah terhadap kami, hai Hamasyah, siapakah orang yang memukulmu?" Petrus menyangkal Yeshua.
Dan Petrus sedang duduk di luar aula, maka datanglah kepadanya seorang perempuan pelayan, seraya berkata, "Engkau juga ada bersama Yeshua, orang Galilea itu." Akan tetapi dia menyangkal di depan semua orang dengan mengatakan, "Aku tidak mengerti engkau mengatakan apa." Dan ketika dia keluar ke pintu gerbang, yang lain melihatnya dan berkata kepada mereka yang ada di sana, "Dia ini juga ada bersama Yesua orang Nazaret itu." Dan dia menyangkal lagi dengan sumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan beberapa saat sesudah itu, mereka yang tengah berdiri di situ sambil mendekat berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya engkau adalah dari antara mereka juga, karena cara bicaramu pun membuat engkau kentara." Kemudian dia mulai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan, dan teringatlah Petrus akan perkataan Yeshua ketika berkata kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Dan sambil keluar, ia menangis di luar dengan sangat sedihnya. Yeshua dibawa ke hadapan Pilatus dan kematian Yudas. Matius pasal 27. Dan ketika menjelang pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengambil kesepakatan bersama melawan Yeshua agar dapat menghukum mati dia, dan setelah mengikat dia, mereka menggiring dan menyerahkannya kepada gubernur Pontius Pilatus. Kemudian Yudas yang mengkhianati dia telah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman. Dengan menyesal, ia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam, kepala dan para tua-tua, seraya berkata, "Aku telah berdosa karena mengkhianati darah yang tidak bersalah." Namun mereka berkata, "Apa urusan kami? Akan engkau lihat." Dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menggantung diri. Dan para imam kepala sambil mengambil keping-keping perak itu, mereka berkata, "Tidaklah sah untuk memasukkan uang ini ke dalam perbendaharaan, karena ini adalah harga darah." Dan setelah mengambil kesepakatan, mereka membeli ladang tukang periuk dengan uang itu sebagai perkuburan bagi orang-orang asing. Oleh karenanya, ladang itu disebut ladang darah sampai hari ini. Maka digenapilah apa yang difirmankan melalui Nabi Yeremia ketika berkata, "Dan aku telah mengambil 30 keping perak sebagai harga dia yang telah dihargai, yaitu yang telah dihargai oleh Bani Israel, dan mereka telah menyerahkannya untuk ladang tukang periuk, sama seperti yang telah Tuhan pesankan kepadaku." Yesua dihadapkan Pilatus, dan Yesua berdiri di hadapan gubernur itu, dan dia menanyainya seraya berkata, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan Yesua berkata kepadanya, "Engkau mengatakannya." Dan pada waktu dia dituduh oleh para imam kepala dan para tua-tua, dia tidak menjawab apapun. Kemudian berkatalah Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar betapa banyak hal mereka persaksikan menentangmu?" Dan dia tidak menjawab kepadanya, bahkan sepatah kata pun tidak, sehingga gubernur itu sangat heran. Adapun pada setiap hari raya, gubernur itu biasa membebaskan seorang tawanan bagi kerumunan orang itu yang mereka inginkan. Dan pada waktu itu mereka mempunyai seorang tawanan terkenal yang disebut Barabas. Oleh karena itu ketika mereka berkumpul, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu inginkan dapat aku bebaskan bagimu, Barabas atau Yeshua yang disebut Hamasyah?" Sebab ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan dia
karena kedengkian. Dan sementara dia duduk di kursi pengadilan, istrinya menyuruh orang kepadanya untuk mengatakan, kiranya tidak ada apa-apa atasmu dan atas orang benar itu, karena aku telah menderita banyak hal hari ini melalui mimpi sehubungan dengan dia. Namun para imam kepala dan para tua-tua itu telah menghasut kerumunan orang itu agar mereka meminta Barabas dan membinasakan Yeshua. Dan sambil menanggapi, gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu inginkan dari kedua orang itu dapat aku bebaskan bagimu?" Dan mereka berkata, "Barabas." Berkatalah Pilatus kepada mereka, "Selanjutnya aku harus berbuat apa terhadap Yeshua yang disebut Hamasya?" Mereka semua berkata kepadanya, "Biarlah dia disalibkan." Dan gubernur itu berkata, "Karena dia telah melakukan kejahatan apa?" Namun mereka terus berteriak dengan lebih keras sambil berseru, "Biarlah dia disalibkan." Dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air, ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Kamu sendiri akan melihatnya." Dan sambil menanggapi, seluruh rakyat itu berkata, "Darahnya ada atas kami dan atas anak-anak kami." Kemudian dia membebaskan Barabas bagi mereka, dan setelah mencambuki Yesua, ia menyerahkannya agar dia disalibkan. Yesua diolok-olok. Kemudian para prajurit gubernur setelah membawa Yeshua ke markas mereka, mengumpulkan seluruh pasukan ke hadapannya. Dan setelah menelanjangi dia, mereka mengenakan jubah ungu kebesaran kepadanya. Dan setelah mengayam sebuah mahkota dari duri, mereka mengenakannya di atas kepalanya, dan sebatang buluh pada tangan kanannya, dan seraya berlutut di hadapannya, mereka mengejeknya dengan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Dan seraya meludahi kepadanya, mereka mengambil buluh itu dan memukuli pada kepalanya. Dan mereka sambil berolok-olok kepadanya, mereka menanggalkan jubah kebesaran itu dan mengenakan kembali jubahnya, dan mereka menggiringnya untuk menyalibkannya. Yeshua disalibkan, dan selagi keluar mereka menjumpai seseorang, orang Kiren, namanya Simon. Mereka memaksa dia agar dia memikul salibnya, dan setelah tiba di suatu tempat yang disebut Golgota, yang dikatakan tempat tengkorak, mereka memberi minum anggur asam yang telah dicampur dengan empedu kepadanya. Dan sesudah mengecapnya, dia tidak mau minum. Dan sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi jubahnya dengan membuang pundi, supaya dapat digenapi apa yang difirmankan oleh seorang nabi, "Mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka sendiri, dan atas pakaianku mereka membuang pundi." Dan sambil duduk mereka menjaga dia di sana, dan di atas kepalanya mereka memasang tuduhannya yang tertulis, "Inilah Yeshua, Raja orang Yahudi." Pada waktu itu 2 orang penyamun disalibkan bersama dia, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Dan orang-orang yang sedang lewat menghujat dia sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, serta berkata, "Engkau yang merobohkan tempat suci dan membangunnya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu sendiri. Jika engkau putra Elohim, turunlah dari salib itu."
Dan seperti itu juga para imam kepala bersama para ahli kitab dan para tua-tua sambil mencemooh mereka berkata, orang lain telah dia selamatkan, dirinya sendiri dia tidak mampu untuk menyelamatkannya. Jika dia Raja Israel, biarlah sekarang dia turun dari salib dan kita akan percaya kepadanya. Dia telah mempercayakan diri kepada Elohim, sekarang jika dia menghendaki, biarlah dia melepaskannya. Sebab dia telah berkata, aku adalah putra Elohim. Dan para penyamun yang disalibkan bersamanya sama juga, mereka mencela dia. Yeshua mati. Dan dari jam ke-6 kegelapan telah turun atas seluruh tanah itu sampai jam ke-9. Dan kira-kira jam ke-9 Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan beberapa orang yang sedang berdiri di sana setelah mendengarnya mereka berkata, dia sedang memanggil Elia. Dan seketika itu juga salah seorang dari mereka sambil berlari dan mengambil bunga karang mengisinya dengan anggur asam dan meletakkan pada sebatang buluh, memberi dia minum. Namun yang selebihnya berkata, biarkanlah, marilah kita melihat kalau Elia datang untuk menyelamatkan dia. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya. Dan lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan bumi terguncang, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Dan setelah keluar dari kubur-kubur sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yeshua setelah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka sangat ketakutan sambil berkata, sesungguhnya dia ini adalah putra Elohim. Dan di sana ada banyak wanita yang melihat dari kejauhan, yaitu mereka yang telah mengikuti Yeshua dari Galilea sambil melayani mereka kepadanya. Di antara mereka ada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yoses dan ibu anak-anak Zebedeus. Yeshua dikuburkan. Dan menjelang petang hari datanglah seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf, yang ia sendiri pun telah menjadi murid Yeshua. Setelah menghadap kepada Pilatus, ia meminta jenazah Yeshua. Kemudian Pilatus memerintahkan agar jenazah itu diberikan. Dan setelah mengambil jenazah itu, Yusuf membungkusnya dengan kain linen yang bersih, dan dia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang telah dia gali pada bukit batu. Dan setelah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia dan Maria Magdalena, ada di sana juga Maria yang lain, tengah duduk di depan kubur itu. Kubur Yeshua dijaga. Dan keesokan harinya, yaitu sesudah persiapan, para imam kepala dan orang-orang Farisi dikumpulkan ke hadapan Pilatus dengan mengatakan, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu ketika masih hidup pernah berkata, aku dibangkitkan sesudah 3 hari. Oleh karena itu perintahkanlah agar kubur itu diamankan hingga hari ketiga, supaya para muridnya yang datang pada malam hari tidak dapat mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat, dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan penyesat yang kemudian akan jadi lebih buruk daripada yang pertama. Dan Pilatus berkata kepada mereka, kamu mempunyai penjaga, pergilah, amankanlah sebagaimana yang kamu tahu.
Dan setelah pergi, mereka bersama para penjaga itu mengamankan dengan memateraikan batu penutup kubur itu. Yeshua bangkit. Matius pasal 28. Dan setelah lewat sabat-sabat itu, saat fajar menyingsing pada hari pertama pekan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menengok kubur itu. Dan lihatlah, sebuah gempa bumi yang besar telah terjadi, karena seorang malaikat Yahweh ketika turun dari surga sambil menghampiri, dia menggulingkan batu dari pintu kubur itu dan duduk di atasnya. Dan rupanya seperti kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan karena rasa takutnya, mereka yang telah menjaga itu terguncang dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yeshua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan. Sebagaimana yang sudah dia katakan, mari lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Dan dengan pergi cepat-cepat katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan lihatlah, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu." Dan sambil cepat-cepat keluar dari kubur itu dengan rasa takut dan sukacita besar, mereka berlari untuk memberitahu kepada para muridnya. Dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitahu kepada para muridnya, maka tampaklah Yeshua menjumpai mereka sambil berkata, "Salam." Dan seraya datang mendekat, mereka memegang kakinya dan menyembahnya. Kemudian berkata Yeshua kepada mereka, "Janganlah takut, pergilah, beritakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Dan sementara mereka pergi, tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang telah terjadi. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu sambil berkata, "Katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran." Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari. Dan perkataan ini telah tersiar ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Misi pekabaran Injil. Dan ke-11 murid itu pergi ke Galilea, ke bukit tempat Yeshua telah menetapkannya bagi mereka. Dan setelah melihat dia, mereka menyembah kepadanya. Tetapi beberapa ragu-ragu, dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, "Segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman." Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yeshua memberkati. Shalom. Immanuel.